Jujur sebenarnya gue rada takut buat ngebahas ini karena terlalu beresiko buat gue pribadi. Tapi gue akan mencoba bahas dengan menggunakan bahasa yang aman ya. Jadi kita tahu sendiri di negara Konoha ini kan banyak instansi dan lembaga pemerintahan. Di dalam lembaga pemerintahan itu biasanya ada biro-biro, ada kesekjenan dan lain-lain. Mau itu di kementerian maupun di Dewan Perwakilan. Nah, biasanya kan lembaga-lembaga ini butuh tenaga ahli teman-teman. Yang biasa disebut TA atau job desk lain kayak staf ahli ataupun staf khusus. Nah, tenaga ahli yang dibutuhkan di tiap lembaga itu beda-beda. Kita bisa ambil contoh misalnya biro ya teman-teman. Biro komunikasi atau media lah. Dia butuh tenaga ahli adalah orang-orang yang paham di bidang media. Otomatis harus merekrut atau meng-hire orang yang memang pintar di bidang itu. Nah sayangnya ya teman-teman ya, pejabat-pejabat di negeri Konoha ini yang ada di lembaga atau instansi ini ya teman-teman, mereka merekrut tenaga ahli itu bukan berdasarkan kompetensinya, tapi yang direkrut tuh saudara-saudaranya, yang direkrut tuh ya kerabat-kerabatnya, bukan berdasarkan kompetensi. Udah gitu kadang yang di-hire tuh nggak sesuai dengan jurusannya. Let's say beda jurusan lah, tapi minimal punya portofolio yang bagus. Ini nggak punya portofolio yang bagus, main direkrut-rekrut aja jadi tenaga ahli yang nggak sesuai. Ujung-ujungnya pas di kantor Konoha ini, mereka akhirnya leha-leha, cuma foto-foto di gedung, ya buat instastory belaka, tapi proyek yang dikerjain sama mereka tuh ya nggak bagus produk hasilnya. Sedihnya tuh ya tenaga ahli di negara Konoha ini kan dibayar pakai pajak rakyat. Jadi seakan-akan pajak rakyat itu terbuang sia-sia hanya untuk menggaji orang yang nggak kompeten, menggaji orang yang gaji buta, yang ujung-ujungnya nggak bisa meningkatkan kualitas instansi tersebut maupun output produk yang dihasilkan dari instansi terkait. Udah gitu selain itu ya, biasanya pejabat-pejabat di kementerian maupun di Dewan Perwakilan Konoha ini kan dikasih anggaran buat rapat, meeting, dan lain-lain gitu kan. Pernah di satu momen dari kementerian I, yang harusnya datang rapat tuh istilahnya puluhan orang, tapi yang datang cuma hitungan jari. Padahal udah nyewa tuh satu hotel di Konoha. Kan sia-sia kan, udah nyewa ruang meeting, udah nyewa hotel, buat kunker dan lain-lain, anggarannya terbuang. Jadi jujur sebenarnya sedih sih melihat pajak-pajak hasil pemungutan dari rakyat ya. Itu digunakan untuk hal yang sia-sia sebenarnya. Makanya itu sebenarnya di Konoha nih mesti banget punya banyak orang jujur, dan sistemnya tuh dirombak secara total. Banyak banget tuh boomer-boomer di Konoha yang dablek bisa dibilang. Gue ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Pengalaman gue kerja di pemerintahan Konoha. Jadi gue harap dengan adanya video gue ini yang ngebahas soal Konoha, warga-warga netizen Indonesia bisa lebih paham dan ngerti betul kultur Konoha. Di Konoha emang begitu pejabatnya, yang ngasih jabatan ke saudara-saudaranya bukan orang yang kompeten. Rapat juga kerjanya buang-buang anggaran doang. Banyak banget pegawai negeri sipil di Konoha tuh yang gak jelas, sia-sia aja gitu. Sedih dah pokoknya kalau semisalnya pejabat Konoha diisi sama orang-orang yang kompeten, gue yakin Konoha bisa maju. Coba aja semua orang-orang Konoha tuh kayak Menteri Keuangan Konoha. Ya begitulah, semoga aja gue gak ditangkap oleh polisi kenegaraan Konoha ya.